Itu dibilang mainin. Itu mainin. Wow, maksud... Jadi intinya kayak lu nikahin anak orang cuma beberapa bulan doang, mainin doang. Jadi kayak, lah lu tahunya niatan gue mau mainin dari mana? Kok bisa lu ngomongin kayak begitu gitu loh. Jadi kan ya Eja bilang lah, netizen paling yang ngomong juga bocah-bocah belum punya otak ya kan. Ya jadi Eja udahlah, nggak Eja tidak memberikan ruang untuk mereka untuk melakukan lebih banyak hal itu ke Eja. Jadi kayak ya udah gue nggak nanggepin, gue nggak apa-apain, gue mau ngomong apa terserah deh. Halo Sahabat Bintang, kembali bersama saya Valeska Soisa. Dan pada hari ini di tabloidbintang.com kehadiran salah seorang diva dangdut muda kita yang lagi hits banget dan lagi dibicarakan banget karena kisah cintanya. Siapa lagi kalau bukan dia, Reza Zakaria. Halo. Halo Ja, apa kabar? Kabar baik Kak Vales, alhamdulillah. Pagi ini oke, mood? Oke banget. Oke ini gara-gara udah minum. Oh, karena udah minum kopi ya, Minum bukan kopi. minum yang lain guys, Minum tenang kopi. di minum kopi. Oke, Ja, jadi kamu nih ceritanya baru mengeluarkan single berjudul Lautan Dusta. Betul. Itu kayaknya kok berat banget ya, dusta aja Dusta. satu udah berat. Iya. Sakit loh didustain. Sakit, banget. Terus kamu tambahin lautan. Ya kan. Ini apa Karena maksudnya? banyak. Oh banyak, berarti banyak ya dusta-dusta yang tersebar di sana. Yes. Nah ini sebenarnya lagu ini sendiri kamu yang menulis liriknya, mengaransemen lagu sendiri siapa? Ya, jadi kalau untuk lagu ini sebenarnya tidak ada campur tangan Eja sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi lagu ini Eja dikasih sama penciptanya itu Yang sekitar bernama? Om Nanang Suwito. Nah, Ya, penciptanya Om Nanang Suwito. Jadi sekitar awal tahun 2020. Jadi jauh banget sebelum Eja menikah dan Eja berpisah sama mantan istri gitu. Jadi kalau dibilang sangkut pautin nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Waktu itu pandemi pun belum ya kayaknya ya? Miss Covid belum datang? Belum deh. Belum kan? Belum. Udah lama. Karena masih Januarian gitu deh. Selesai The Star pokoknya. Oke. Yes. Terus? Jadi itu nggak lama dari The Star dia dikasih lagu itu dan Eja kayak yang apa ya, surprise banget gitu loh karena ternyata isi lagunya itu sangat relate dengan apa yang terjadi sama Eja sekarang. Di 2021. Di 2021. Jadi kan orang kayak ngomongnya, ih apa sih kok disangkut pautin. Ya emang begitu gitu loh. Jadi Tapi kayak, kamu sendiri mengakui memang relate tuh. iya, sangat relate. Jadi kalau orang mau nanya kenapa ya lu dengerin aja dengerin itu. lagunya. Dengerin aja lagunya, maknanya apa ya udah itu yang terjadi. Iya, jadi lu nggak usah nanya lagi. Demikian gue nggak usah nanya lagi kalau Nggak gitu usah dong. nanya. Selesai, kelar acara ini. Kelar. Nggak usah ada, tonton aja denger lagunya gitu kan. Sebel deh, kamu ngegemesin loh. Ya kan? Nah, tapi waktu kamu terima lagu itu di 2020, kamu merasa apa? Perasaan about this song itself? Itu tuh kayak ngerasanya ya penyanyi dikasih lagu dan ternyata lagunya oke gitu. Even waktu itu cuman dikasihnya demonya cuman pakai gitar doang sama Om Nanang tuh gitu. Jadi waktu Eja serahin ke label minta oke, produksi deh bikin demonya. Demonya kan berarti otomatis harus membuat aransemennya dulu dan proses pembuatan aransemen itu karena pandemi mungkin ya. Terus studio banyak yang tutup dan lain-lain jadi apa ya istilahnya pending tuh sampai kemarin baru bulan awal Eja nikah tuh aransemen baru lagi proses. Ya itu lagi pembuatan dan justru Eja tag-nya aja setelah sudah tidak sama istri. Take vokal setelah udah nggak sama istri, sudah pisah? Udah nggak serumah. Kamu di studio rekaman sendiri, Iya. take vokal sendiri dengan lagu yang seperti itu berat, ngomongin perahunya yang karam gitu kan ya. Sebenarnya jadi apa tantangan terbesar Reza sebagai penyanyi ketika membawakan lagu ini? Coba deh. Di dapur rekaman itu, Iya. dingin lagi di dapur rekaman. Oh kemarin Eja matiin AC-nya untungnya, jadi nggak dingin. Jadi sedih kan, akhirnya nggak nyanyi, nggak mojok. nggak jadi. Gimana aja? Waktu apa ya proses kamu sendiri ini
Iya, kalau prosesnya sebenarnya nggak yang gimana ya, orang mungkin bayanginnya sampai aja nangis gitu, merem gitu kan. gitu. Mungkin Kak Vales mikirannya begitu. Itu kan karena aku cewek, Iya kamu sih, cowok. iya sih. Terus Tapi kalau Eja waktu itu jujur saat Eja take pun Om Nanang tidak tahu cerita apa-apa. Jadi Om Nanang tuh bener-bener Om Nanang nggak tahu kamu udah. Ya, kalau Eja udah tidak satu rumah dan sudah menjalani proses perceraian itu beliau nggak tahu apa-apa. Jadi yang tahu siapa saat itu? Yang tahu ya cuman ya kalau keluarga Ya udah, of course. I mean yang di dunia kerja. Kalau di dunia kerja itu cuman GM-nya Eja, terus manajer, personal manager. Kalau di Indosiar itu cuman Karamzi. Tapi Eja- Kak Ramzi nggak keceplos-ceplosan ya? Enggak, justru Eja butuh Kak Ramzi saat itu karena Eja kan masih tugas jadi juri tuh ya. Jadi Eja butuh Kak Ramzi untuk ngehandle saat ada temen host yang lain or apa namanya anak-anak sahabat duta atau teman-teman juri yang tiba-tiba gimana istri. Jadi beliau yang bertugas untuk cut itu dan Oke. ngilangin gitu. Jadi Eja benar-benar milih Kak Ramzi untuk cerita dan karena memang beliaunya sendiri yang menginginkan untuk terjun dan beliau yang gini ya maksudnya yuk kita duduk kita rembukin yuk gimana problemnya apa. Jadi beliau memposisikan sebagai kakak di situ dan after dengar ceritanya ya memang tidak bisa diselamatkan gitu loh. Jadi ya sudah wis Eja saat itu Bu Siwi tahu, Bu Linda tahu. Jadi petinggi-petinggi Indosiar tahu dan bahkan Eja langsung nelpon sendiri nih Kak Vales. Eja telepon, Bu Eja minta maaf kalau sampai nanti Ibu tiba-tiba ngelihat Eja di dalam TV, terus Eja bengong atau tiba-tiba Eja nangis atau tiba-tiba Eja nggak fokus dan lain-lain. Eja sedang ada problem ini Bu, Eja bilang gitu. Jadi dan mereka pun kayak kita nggak lihat itu Reza, kita nggak alhamdulillah kita nggak lihat dan kamu tetap fokus, kamu tetap ya Eja bersyukur karena berarti Eja bisa menutupi masalah itu dari orang lain gitu, dari pihak umum gitu. Karena Eja ngerasa bukan hal yang patut untuk Eja gembar-gemborkan. Jadi kalau kemarin Eja preskon ya itu untuk just clarified gitu loh. Kalau gue udah nggak sama dia dan lu jangan nanya-nanyain dia sama gue, jangan nyangkut pautin dia sama gue lagi. Tapi Ja itu riskan nggak sih? I mean keluarnya lagu ini pun sebenarnya agak nggak jauh ya waktunya dari perpisahan Eja itu mempengaruhi nggak atau malah banyak yang simpati, banyak yang mendengarkan dan banyak yang ikut? Ya orang biasa sih muncul pro kontra sih ada sih Kak. Jadi kayak yang mungkin ada orang yang mikir ngapain lu perceraian kok lu umbar-umbar sendiri ya. Kalau gue umbar-umbar dari kemarin waktu Eja proses persidangan Eja udah geret tuh media. Tapi kan ini diem kan? Ini kan Eja benar-benar udah clear semuanya dan surat saya tunjukkan bahwa saya sudah nggak sama dia gitu. Dan Eja memang tidak mau meniru. Kalau di luaran sana banyak artis yang kalau mau cerai itu wow ribet, bikin bener-bener kayak masalah yang gede yang harus orang semua tahu. Eja memilih untuk tidak melakukan itu gitu. Jadi Eja kayak yang bener-bener menurut gue ini bukan prestasi dan gue nggak bangga kalau gue harus memperlihatkan prosesnya, memperlihatkan kesedihan Eja di umum tuh Eja nggak penting buat Eja. Jadi orang banyak ngomongnya begini katanya, oh lu kok bangga banget sih nggak ada sedih-sedihnya katanya. Ya gue ngumumin itu sudah melalui proses beberapa bulan yang gue sedihnya ya awal. Kalau kemarin ya itu memang benar-benar udah clear dan saya sudah terbebas, saya sudah tidak ada ikatan apa-apa ya jelas lah. Iya jelas. Ya jelas lah. Jadi kayak maksudnya ya sudah saya udah selesai. Beratnya justru yang kan di awal kan, yang mana kamu berusaha keep that problems kan apart from bahkan penggemarnya Eja, bahkan media, betul, right? Gitu kan. Betul. Gimana untuk try to be still professional gitu kan, itu sulit. Bener. Tapi akhirnya selesai ya rekaman itu. Ya jadi akhirnya proses rekaman berlangsung lancar dan yang ngagetin tuh gini loh Kak, orang tuh kan berpikirnya bahwa ini Eja cerai terus nyiapin lagu gitu. Wah, kayak mikirnya sengaja tuh kayak ya? sengaja gitu kayak loh. mau exploit. Yes. Jadi kalau Kak Vales tahu rekaman yang Eja lakuin itu tujuannya adalah bikin demo. Waktu itu. Jadi bukan niatnya untuk record single tuh bukan. Jadi bikin demo dan waktu itu begitu semua satu tim label tahu bahwa saya sudah tidak sama mantan istri. Jadi kayak mereka dengerin lagi itu lagu gitu loh. Ternyata lagu itu kok oke lagu ini bagus gitu loh. Mungkin kayak orang
akan mewakili isi hatinya Eja gitu, karena ya bukan Eja doang yang ngelakuin kayak begitu gitu, banyak artis di luaran manapun tuh kayak Iya. aduh sedunia deh pasti mereka. Even Adele, Iya, right? semua. Adele yang terbaru kan juga mengisahkan tentang Semua. percintaan Tentang dia. percintaan dia, yang bahkan gagal. kayak sekarang artis idolanya Eja, ada artis Mesir Sherine Abdul Wahab, dia cerai, ya dia umuminnya lewat lagu. Orang kita sebagai musisi punya apa ya, kayak my own way untuk mengekspres. ya untuk Iya. ngejelasin itu ke halayak gitu, tidak dengan cerita-cerita bumbu-bumbu dan lain-lain gitu. Tapi kalau dia penulis, mungkin dia akan menuliskan Iya, kisah. beda-beda Kan? beda-beda. Profesi. Beda-beda. Jadi jangan karena saya pihak cowok lalu orang kayak beranggapan yang salah pasti Eja gitu loh. Jadi itu opini yang berkembang di luaran sana tuh ada yang kontranya tuh arahnya ke situ tuh Kak. Jadi kayak mikirnya oh Eja mainin perempuan. Eja bilang kalau gue mainin gue nggak ngeluarin duit banyak, ngapain? Jadi siapa yang mainin siapa? Ya, jadi kayak ngapain gue buang-buang, dia bilang gitu. Gila, emang gue cuma bayar 10.000 doang. Nah, makanya. Gitu loh. Jadi kayak yang jadi aja nggak berusaha untuk dengerin opini orang karena mereka menggiring sesuai dengan opini mereka, sedangkan Eja melakukan ini ya karena dengan apa yang terjadi sama saya, dengan realita yang terjadi sama saya gitu. Jadi banyak pro dan kontra ya di Ya, tengah keluarnya biasa. lagu, di Ya. tengah kamu habis Ya. bercerai. Tapi opini terpedis paling sakit yang sampai di Eja apa? Itu dibilang mainin. Itu mainin. Wow, maksud Jadi intinya kayak lu nikahin anak orang cuma beberapa bulan doang, mainin doang. Jadi kayak lah lu tahunya niatan gue mau mainin dari mana? Kok bisa lu ngomongin kayak begitu gitu loh. Jadi kan ya Eja bilang lah, netizen paling yang ngomong juga bocah-bocah belum punya otak ya kan kayak ya jadi Eja udahlah nggak Eja tidak memberikan ruang untuk mereka untuk melakukan lebih banyak hal itu ke Eja. Jadi kayak ya udah gue nggak nanggepin, gue nggak apa-apain, gue mau ngomong apa terserah deh. Iya, dan yang perlu dicatat guys, ini yang agak-agak merinding dan sering terjadi di banyak penyanyi adalah sebenarnya lagunya itu kan dibuat jauh sebelum Eja break up kan. Iya. Dan itu tapi ternyata kisahnya benar-benar persis ya di situ. Kisahnya persis banget. Gitu. Dan itu biasanya kejadian memang di beberapa penyanyi kan, yang lagu yang mereka nyanyikan. Bahkan kadang bukan single, jadi kayak itu kayak spell. Iya, jadi kayak apa ya? Mungkin kan Eja tuh keseringan kalau nyanyiin lagu di kompetisi aja tuh suka banyak, lu hati-hati lu ntar lagu itu kejadian tuh sama hidup lu katanya gitu. Jadi itu kayak ucapan adalah ucapan doa. yang Ini nyanyian. Ini nyanyian gitu. Jadi kayak ya udahlah, itu banyak terjadi di beberapa artis juga dan bukan cuman sama Eja doang, jangan karena Eja sekarang lagi begini. Itu serba gue gitu. Enggak, padahal semua banyak yang kayak gitu. Bunda Rita pun ada lagu yang mengisahkan tentang kehidupannya. Umi Elvi pun ada, Ayah Hamdan ada, semua ada. Jadi sebenarnya untuk seorang pria yang baru saja udah merasakan menikah tapi sayangnya harus gagal. Ya. Tapi buat Reza ke depannya, pernikahan itu apa sih buat kamu jadi setelah kamu belajar ya dari kemarin? Iya. Pernikahan buat Eja bukan hanya kisah dua orang, Kak. Pernikahan bukan hanya kisah dua orang. Bukan hanya kisah dua orang, tapi benar-benar dua keluarga yang harus disatukan gitu loh. Jadi tidak bisa antar si cewek pro ke keluarganya dia, or Eja lebih ke keluarga Eja, or Eja lebih ke keluarga si cewek, atau cewek lebih ke keluarga. Enggak bisa begitu. Jadi kita memang harus benar-benar membina sebuah tim yang solid. Suami istri itu harus jadi tim yang solid yang ya istilahnya kalau kayak di dunia apa ya, mungkin kayak olahraga gitu, mungkin ada coach sama ada peserta orang yang dilatihnya gitu. Jadi kayak lu berhubungan nih, mungkin yang ini salah satunya nih lagi mau bertanding atau mau harus disupport, harus begini, bukan malah jadinya saling menjudge satu sama lain, bukan akhirnya salah satunya jadi yang merasa intimidasi banget, yang kayak ditekan banget, yang selalu dibegini enggak tapi seperti justru itu. harus saling support dan melengkapi ya. Harus, apalagi dengan keadaan yang pekerjaan salah satu pasangannya mungkin
seperti Eja gitu loh, yang tidak bisa all time stay di rumah, kadang dia ditinggal, kadang dia di ini dan ya Eja sebenarnya sudah mengkomunikasikan hal itu dari awal, cuman ya Susah, nggak menemukan. susah, nggak. tidak. Jadi makanya memang butuh benar-benar yang apa ya? Memang ya harus klop. Jadi that's why Eja tidak mau lagi memilih jalan ta'aruf yang sedemikian rupa sadet-satnyet kalau bahasa Karena Jawa. kemarin begitu ya. Karena kemarin kan Eja benar-benar yang ya kemarin pun bukan yang buru-buru, enggak, kita udah menjalani beberapa kali pertemuan yang dia sampai datang ke Indosiar, kita ketemu, terus datang ke meet and greet dan lain-lain, ngobrol, dan itu terjadi gitu. Cuman Ternyata nggak cukup. ternyata itu tidak cukup gitu. Jadi Eja butuh benar-benar dia harus masuk ke semua ranah pekerjaan Eja. Mau itu off air, mau itu on air, mau di rumah Eja seperti apa, di rumah Eja saat Eja harus bertanggung jawab sama keluarga itu bagaimana, saat Eja harus hormat sama orang tuanya Eja harus bagaimana, itu dia harus tahu semuanya. Nggak bisa cuman sekedar omongan, iya saya sanggup, iya saya udah bisa, ngerti ya. pekerjaan artis begini-begini, iya saya udah tahu sedikit banyak kerjaan artis begini-begini. Ternyata begitu di momennya nol gitu. Itu yang kurang lebih juga udah Eja alami ya kemarin. Oke. Berarti di situ ada ketidakcocokan, ada problem komunikasi yang sulit karena tadi kurang paham, Iya. kurang kenal ranah pekerjaan Susah. Eja. Kemudian ada dusta tetap. Itu serius ya, Eja ya? Oke, tapi memang tidak bisa di-share semuanya di Iya. sini ya. Cukup didengarkan aja. Ya, di Eja lautan cuman dusta. bisa ya sedikit banyak ceritaan Eja ini ya buat bekal orang lain juga Iya, yang betul. denger gitu. Jadi jangan Jangan memilih terlalu apa ya, ya? seseorang itu hanya dengan kata-kata doang. Iya. Jadi kita memang ya apa-apa itu memang butuh pembuktian, Yes, butuh actionnya gimana? actionnya harus real action gitu, bukan cuman yang katanya iya bisa kok, ini kok, anu kok, nggak bisa. Jadi memang ya harus benar-benar ada timbal balik gitu loh, Kak. Ya, betul. Lo milih untuk nikah sama public figure, ya lo harus Ada terima. konsekuensinya banyak. Konsekuensinya adalah lu tidak bisa memiliki dia saat dia ada di luar. Betul. Saat dia sedang bertemu, saat dia Betul. sedang bekerja, saat dia sedang Betul. mengabdikan dirinya Betul. sama klien, Iya. itu udah bukan lagi hak lu Iya, gitu loh. Jadi ya. saat di rumah maybe yes of course 100% gitu loh. Yes. Tapi kalau saat kita ada di luar, lu harus rela nih suami lu foto sama cewek, disapa sama cewek, dipegang. dipeluk. Ya kalau peluk sih mungkin Eja lebih membatasi sama ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Tapi Kalau sama aku untuk jadi nggak boleh ya gitu ya. ini kan kakakku, it's okay kakakku kayak. boleh. jadi Eja mengatur sih. Eja sendiri saat udah memutuskan untuk jadi suami pun Eja kayak memilih menjaga gitu. Bahkan Eja pernah bawa dia sekali offer pakai mic, Eja bilang istriku aja izin ya, Eja lagi mau kerja dulu. Gitu. Itu Eja ucapin. Berarti sebenarnya Sebenarnya Eja ini udah baik banget loh. Ya Eja Maksudnya melaksanakan menjaga perasaan. menjaga, ya. Eja menjaga karena ya of course dimanapun itu wanita kalau Iya dong, cowoknya pasti lagi ada. gimana itu pasti lah Ada jealous. mau sedikit Iya. mau seujung kuku tuh pasti dia ada rasa jelas. Cuman ya bagaimana sekarang sang suami bisa membungkus itu supaya jadi sesuatu, oh nih suami gue lagi kerja gitu Iya, loh. betul. Supaya mindsetnya ke sana Iya, gitu. iya, Oh iya. nih suami gue lagi Berarti lagi kamu capek kerja. juga ya sebenarnya. Ya itu yang akhirnya bikin capek, Kak. Jadi Capek loh, dia harus nggak jaga selamanya gue harus, perasaan. Eja tipe orang yang kalau moodnya udah berantakan susah banget bangunnya. Jadi dan saya butuh untuk kerja itu butuh mood betul. yang 100%, nggak bisa kurang, mau 99% nggak bisa, harus 100%. Untung hari ini mood kamu bagus. Oh bagus sekali kan, aku ditemani Kak Feli. Tadi aku udah takut loh datang ke sini. Dia udah pakai kacamata, masker, semua tertutup. Soalnya udah berat. ngantuk. Dia udah ngantuk. Aduh, gimana ini kalau dia bete. Enggak. Ya, tapi kamu gak trauma kan? Untuk kedepannya gimana nih? 2022 nih, Ja. Bohong sih, Kak, kalau Eja ngomong Eja nggak trauma, bohong banget, Ada bohong ya, banget karena ya itu saya mengalami hal yang apa ya bayangin nabung ngumpulin dari berapa tahun, niatnya nikah segala macem,
Dar.